kita akan mendiskusikan serta menjelaskan mengenai seputar pengabaian kepentingan kepada publik. Sebelum itu, kita sebaiknya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nabil Nazir Fikri Ahmad dengan NIM 0406744227 dan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nezila Mega Ramadhani dengan NIM 240406742113 dan akan dilanjutkan oleh Cynthia. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pramitasari dengan NIM 24040674219 dari kelas 2024F juga. Perkenalkan, saya Denis Eki Purwandani dengan NIM 24040674228. Kemudian teman saya Ilmi. Perkenalkan, nama saya Harisma Ilmi Alawahdia dengan NIM 24040674223 dari kelas 2024F. Pengabaian menurut saya itu bisa ditelusuri dan dicermati di berbagai sektor. Menurut saya sendiri, pengabaian itu bisa ditemukan dari sektor pendidikan. Dikarenakan pada era globalisasi itu, pada di desa terpencil khususnya, itu masih dapat kita jumpai sekolah-sekolah yang masih belum terawat. Nah, dan sekolah tersebut itu sudah terabaikan gitu loh. Dikarenakan pemerataan pendidikan oleh pihak pemerintah itu belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat tersebut. Nah, terutama pada kawasan terpencil itu, sehingga masih banyak masyarakat di kehidupannya pendidikan itu kayak masih belum layak gitu, karena sudah terabaikan oleh pemerintah. Nah, menurut saya juga pemerintah itu seakan-akan tutup mata tadi pula. Mereka itu kayak masih seakan-akan menyelesaikan tugas, tapi belum sepenuhnya gitu loh, hanya wacana gitu. Ya, wacana Nggak direalisasikan. Dengan memberikan beberapa tunjungan saja gitu loh, dan setelahnya itu ya sudah hanya memberikan tunjungan, dan itu masih belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat tersebut gitu. Nah, di sisi lain juga, kalau misalnya pendidikan belum merata di Indonesia ini, baik dari daerah terpencil itu, nantinya itu tidak membuat generasi masa muda yang berpotensi untuk bisa membangun negeri ini, malah yang ada malah membuat ketimpangan. Nah, hal seperti ini perlu adanya solusi, kan? Nah, menurut kalian solusi dan tanggapan kalian itu seperti apa sih mengenai pemerintah itu masih belum memberikan tunjungan yang penuh gitu loh, dan itu lama-kelamaan bakal jadi terabaikan di daerah terpencil. Kalau menurutku ya, masalah pengabaian pada sektor publik di pendidikan ini kayak masalahnya tuh kompleks banget ya. Menurutku sih solusinya kayak pemerintahan tuh harusnya memfokuskan, kayak membuat aturan tersendiri untuk daerah-daerah terpencil tersebut untuk mengutamakan pendidikannya. Itu sih dari aku. Nah, aku juga setuju sih sama yang dikatakan Naizila ya. Tapi mungkin aku agak sedikit menambahkan di sini. Mungkin dari pelanggaran yang kita lihat tadi itu, dari pemerintah perlu adanya solusi berupa pengawasan yang nabil ke daerah-daerah di Indonesia yang agak terpinggirkan. Soalnya gimana pun itu, sekolah ini kan wadah bagi generasi muda dan mendapatkan pendidikan yang layak. Karena kalau pendidikan yang layak ada di Indonesia, secara nggak langsung itu perekonomian juga bakal meningkat gitu, dan bangsa Indonesia juga bakal berkembang. Terus mungkin solusi lain itu berupa pemerintah itu juga harus memperhatikan lagi tentang tenaga kerja pendidik yang ada di Indonesia, biar sekolah-sekolah terpinggirkan itu tadi tetap mendapatkan guru-guru atau tenaga pengajar yang layak. Itu dia. Bukan kesadaran. Iya. Kesadaran. Ya, aku juga setuju sih. Memang perlu adanya kesadaran dari pemerintah sih. Soalnya
kalau misalnya nggak ada kesadarannya itu lama kelamaan hal seperti itu malah tertindas. Ya, betul. Sebenarnya juga hal seperti ini itu menurut aku ya, pemerintah itu sudah apa ya, sudah melakukan pemenuhan, akan tetapi kenyataannya itu masih sering ditemui gitu loh hal seperti ini. Kalau solusi nggak ada solusi lain. Kalau solusi aku ya, menurut aku sendiri juga perlu adanya selain adanya kesadaran, perlu adanya stakeholder. Soalnya dengan adanya stakeholder nantinya itu bisa menimbulkan apa ya, kesadarannya itu loh. Kalau pengabaian yang kalian jumpai itu seperti apa? Dan kalau saya kan dari sektor pendidikan ya, kalau kalian itu seperti apa sih? Nah, kalau pelanggaran yang aku temui ini ada ya salah satu ASN atau mungkin ada beberapa ASN ya yang melakukan pelanggaran kode etik dan netralitas itu. Misalnya seperti ASN itu melakukan dukungan kepada salah satu partai politik. Nah, kenapa sih pelanggaran ini kok bisa terjadi? Menurut aku sendiri, pelanggaran ini tuh karena kurangnya kesadaran dari ASN itu sendiri, dan mungkin karena kurangnya pengawasan dari Bawaslu itu sendiri. Nah, kalau menurut kalian itu gimana sih cara mengatasi agar kejadian ini tuh tidak akan terjadi lagi? Mungkin aku ya solusinya untuk mengatasi ASN yang bermasalah itu kayak memberikan hadiah. Apa hadiah biasanya? Memberikan hadiah buat ASN yang berprestasi, buat ASN yang jujur, agar ASN yang lain yang curang-curang itu bisa mencontoh iki loh, jujur kok ben oleh hadiah, jujur nanti dapat hadiah kalau jujur gitu. Kalau menurut aku ya, untuk mengatasi hal tersebut itu perlunya apa ya, memperkuat lagi sih masalah penegakan hukum dan kebijakannya, dan juga mungkin bisa memberikan apa ya, sanksi mungkin untuk apa ya, menekan lah angka pelanggaran tersebut, mungkin seperti itu lah. Oke, mungkin dari kalian kan tadi sudah ya, baik dari Deli sama aku, mungkin kalian menurut kalian itu pengabaian kepentingan publik yang di pemikiran kalian itu seperti apa? Kalau dari aku ya, aku mengangkat dari kejadian di Riau yang dilakukan oleh ASN juga. Nah, ASN di sini itu melanggar salah satu kode etik, yaitu mengikuti kampanye yang dilakukan di daerah Riau. Nah, biasanya penyebab ASN seperti ini tuh karena pengen mendekati pemimpin supaya jabatannya dinaikkan, seperti itu. Cari nama? Ya, cari muka. Cari muka. Caper. Terus di Riau juga terdapat 6 tersangka, tapi sudah diamankan. Kemudian menurut kalian solusi yang tepat untuk ASN yang seperti ini tuh gimana? Itu kurangnya pengawasan ya. Nah, seperti itu setidaknya itu ya memperkuat lagi tentang pengawasan dan memberikan apa ya, mungkin memberikan sanksi tegas ya untuk mengatasi dan menekan angka pelanggaran hal tersebut. Itu aja sih mungkin. Oke, ada lagi. Kalau aku mungkin bisa diberikan edukasi yang lebih mendalam lagi ya, untuk ASN ini harus melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh ASN itu sendiri, juga apa yang tidak boleh dilanggar dan sebagainya seperti itu. ASN kan emang seharusnya tuh netral ya. Jadi mungkin solusi-solusi itu bisa dipertimbangkan lagi. Kemudian adanya ASN seperti ini tuh juga menimbulkan adanya kenaikan angka pemilihan yang dipengaruhi oleh jabatan ASN tersebut, kekuasaan ASN tersebut, dan sehingga ya terjadi kecurangan mas. Lagi pengawasan.
perlu Biar adanya nggak- biar nggak pengawasan. curang. Betul. Oke, baik Ilmi. Menurut kan sudah ya mengenai ASN. Ya. Mungkin menurut Cynthia sama Nezila pengabaian kepentingan publik itu dapat ditemukan seperti gimana? Oke, kalau dari aku sebenarnya sih hampir sama ya kayak topik yang diangkat sama Dedi sama Ilmi. Tapi kalau aku sendiri itu kapan hari itu aku menemukan kasus di pemilu di daerahku teman-teman, yang mana ASN ini itu melakukan pelanggaran berupa penerimaan uang suap dari partai politik yang menganut calon tertentu, calon pasangan yang ikut dalam pemilu itu. Nah, sebenarnya kan kalau dari pandanganku ya teman-teman, ASN ini kan seharusnya sudah merasa cukup ya dari gaji yang diberikan lalu tunjangannya. Tapi kok masih bisa terjadi pelanggaran seperti ini? Nah, kalau dari kalian kira-kira solusi atau tanggapan yang kalian berikan seperti apa atas kasus ini? Kalau menurut aku sendiri sih langkah pertama yang harus diambil tuh pemerintah harus melindungi whistleblower sih. Kan kalau semisal masalah ini ada berarti kan ada yang melaporkan. Nah, jadi kita itu harusnya melindungi whistleblower ini agar dirinya tidak merasa terancam. Saya setuju dengan pendapat saudari Naila untuk melindungi pelapor, karena kalau pelapor tidak dilindungi itu bisa menjadi diancam oleh ASN-ASN yang lain yang mungkin melindungi ASN yang bersalah, kemudian juga melakukan penegakan hukum yang lebih tegas, lebih memberatkan sanksi, kemudian sudah sih itu aja. Oke, mungkin dari yang aku tangkap ini perlunya adanya perlindungan whistleblower sama penegakan hukum di kalangan ASN ini juga penting banget ya, Rek. Soalnya kalau nggak ada solusi-solusi itu tadi itu pasti maraknya pelanggaran netralitas lebih dari segi pemilu ini pasti makin banyak dari tahun ke tahun gitu. Terus selain itu menurutku pribadi itu pemerintah juga harus sekiranya itu mempertimbangkan antara gaji yang diterima dan juga tunjangan agar gimana pun kan misal kalau dari segi pendapatan ASN ini sudah terbilang banyak ya teman-teman. Kalau adanya seperti ini tuh mungkin ASN ini tergiur dengan uang-uang politik ini tadi atau yang kita sebut dengan politik money itu sih. Terus mungkin harus adanya sanksi-sanksi yang diberikan kepada ASN yang menerima uang tersebut gitu. Sebenarnya apa ya, masalah Cynthia dari sama Ilmi itu sama tentang ASN, akan tetapi dari segi permasalahan pelanggarannya itu yang berbeda. Betul. Nah, sekarang yang terakhir dari rekan kita Nezila mungkin bisa memberikan apa ya, pandangan lain mengenai seputar pengabaian kepentingan pada publik itu seperti apa. Dalam kasus pengabaian kepentingan publik ini, saya mengambil contoh bencana lumpur Lapindo. Dalam kasus ini, pemerintah mengabaikan prinsip tanggung jawab mutlak pada PT Lapindo. Pada kasus ini, tanggung jawab ganti rugi sebagian dibebankan pada alokasi APBN pada tahun itu. Dan ini tentu membuat keresahan kepada masyarakat lainnya yang tidak melakukan kesalahan itu, yang dimana ganti rugi bencana tersebut merupakan tanggung jawab penuh PT Pelindo, tetapi malah dilimpahkan pada negara. Menurut kalian, dengan adanya bencana ini dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, bagaimana solusi yang tepat dalam menangani bencana ini agar tidak meresahkan atau membuat kerugian pada masyarakat lainnya? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Menurutku itu dengan adanya kasus ini itu pemerintah harusnya lebih konsisten terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat. Yang mana kalau memang PT yang melakukan kasus ini harusnya bertanggung jawab sepenuhnya agar tidak merugikan pihak-pihak lain. Pemerintah juga harusnya lebih berhati-hati dalam anggaran APBN yang dibuat, yang mana harusnya alokasi dana ini bisa dilimpahkan atau disalurkan kepada kebutuhan negara lain yang darurat seperti sektor pendidikan ataupun perekonomian begitu. Nah, menurut aku itu harusnya perusahaan swasta itu lebih tanggap ya dalam mengantisipasi darurat bencana kayak gini gitu, agar
tidak terjadi bencana-bencana yang tiba-tiba kayak gini. Oh, berarti solusi dari permasalahan pengabaian kepentingan publik di sini itu menegaskan dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya agar tidak terjadi kejadian seperti ini dan mengharuskan perusahaan-perusahaan swasta ini agar mengantisipasi bencana-bencana yang terjadi seperti ini agar tidak merugikan pihak-pihak lainnya. Mungkin itu saja video kali ini dari kami kelompok 5 mengenai diskusi seputar pengabaian kepentingan kepada publik pada era globalisasi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih.